Dulu bila kita sebut pokok-pokok ni semua berzikir, orang gelak je. Kata awak ni cara orang kampung suka batu nisan ganti dengan batu sungai, mana ada zikir-zikir. Orang main ke kita. Rupanya pokok dan tumbuh-tumbuhan ni mereka ni rupanya bercakap. Ya. Dan ini pernah dibuktikan dalam satu kajian dalam Journal of Plant Molecular Biology. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu. Kita masih lanjutkan lagi reaction hari ini. Di video kali ini kita mau reaction Ustadz Datuk Badli Salahuddin lagi, yang ada di channelnya Tazkirah Ustadz. Ini baru juga ini 12 hari yang lalu diupload ya. Tapi ini menarik juga tajuknya guys. Nah ini kisah saintis kaji pokok boleh bercakap akhirnya masuk Islam. Wow, emang ada apa pokok yang boleh bercakap ya? Dulu tuh ada waktu di zaman Nabi ya. Nggak tahu kalau sekarang nggak ada lah pokok yang bercakap. Nah ini agak bingung juga ini tajuknya seperti ini ya. Jangan lupa di subscribe dulu Tazkirah Ustadz ini ya. Kita support juga Tazkirah Ustadz supaya lebih berkembang, lebih banyak lagi subscribersnya ya. Oke langsung aja deh kita tengok ya. Aku penasaran pokok yang bisa bercakap di zaman sekarang atau di zaman dulu ini ya. Yuk kita tengok. Aku mau kasih tahu nih, aplikasi penghasil uang paling mudah, aman dan cepat. Setiap hari kalian bisa dapat 100.000 sampai 200.000 atau sekitar 30 sampai 80 ringgit loh. Pakai aplikasi ini pasti cuan guys. Namanya BitGet, aplikasi futures trading crypto yang udah ada sejak tahun 2018 dan penggunanya sudah ratusan ribu seluruh dunia. Kalau kalian nggak paham soal trading, tenang aja. Di BitGet juga ada fitur copy tradingnya loh, yang artinya kalian cuma duduk diem biar trader profesional yang kerja. Enak kan? Duduk diem aja dapat duit. Gak perlu modal besar guys, hanya perlu sekitar 150.000 rupiah. Kalian udah bisa buka akun dan profit tiap hari. Lumayan banget buat makan sehari-hari guys. Nih lihat contohnya. Biasanya aku ambil profit tipis-tipis guys, 20 ribuan lah. Ini setiap 5 menit loh. Bayangin kalau 1 jam, bayangin kalau 1 hari, kalau 1 bulan, kalau 1 tahun. Aplikasinya bisa kalian download di App Store, Play Store atau Windows guys. Jangan lupa pakai kode UPUX. Sekali lagi UPUX, UPUX, atau klik link deskripsi di bawah ya. Indo React. Terima kasih pada Datuk. Padat dan jitu Datuk. Menceritakan tentang sampah saja Datuk tafsiran itu saja sangat luas. Sebab itu peranan kita perlu di antara masyarakat dan juga majlis perlu bergabung Datuk untuk kita nak melestarikan bandaraya kita. Macam mana Datuk cerita tadi, betapa detailnya tentang untuk kita nak merealisasikan bandaraya dalam keadaan yang mampan. Begitu juga kalau kita tengok sebagai contoh Datuk Quran itu sendiri. Kalau kita lihat ini yang kita ma'ruf, kita faham 30 juzuk, betul? Tapi kalau kita selidik, kalau kita kaji dengan surahnya ada 114 surah. Satu surah yang tidak boleh kita baca Fatihah. Detailkan lagi, ada 6,236 ayat. Kita detailkan lagi, ada 77,437 kalimah. Dan kalau kita dihitung untuk huruf tu pula mempunyai 323,671 huruf yang ada dalam Quran. Jadi hidup ni perlu ada penelitian, teliti untuk kita jadi orang yang terbaik. Seterusnya kita dapat bandaraya yang hebat. Baik Datuk, kita dah jelaskan tentang masyarakat madani, kita dah huraikan tentang bandaraya lestari, kita dah terjemahkan ayat Quran yang Datuk huraikan tadi. Dan kalau kita tengok akhirnya Datuk, last but not least, kata orang Kuantan, boleh Datuk simpulkan apa rangkuman yang telah kita bincangkan pada hari ini? Silakan Datuk. Muslimin muslimat sekalian, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan puan-puan pada malam ini, ayuh kita cintalah kepada alam kita ini. Bandaraya Kuantan ni khususnya, tapi negara kita secara umum. Cintailah apa yang Allah kurniakan, kehijauan yang ada ini. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah kurniakan tanah air kita ini gunung, hutan, sungai, bukit, flora, fauna. Dan dalam dunia kita duduk ranking yang tinggi. Kita dalam dunia di tangga ke-12 dalam mega biodiversity dunia dengan memiliki spesies flora dan fauna yang pelbagai. Kita ada 15,000 spesies tumbuhan, kita ada 306 spesies mamalia,
242 spesies amfibia, 567 spesies reptilia, 449 spesies ikan sungai, 500 spesies ikan laut dan lebih daripada 150,000 spesies invertebrata. Ini semua nikmat Tuhan tak bagi kepada seluruh dunia. Iya betul. Berdasarkan kajian oleh Malaysia, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, kita sekarang ini memiliki hutan antara yang terbaik di dunia. Sebab itu berdasarkan kepada kajian-kajian yang pernah dibuat, disebabkan Allah bagi nikmat hutan, keindahan flora dan fauna ini, tapi disebabkan bila kita tak jaga, maka kita telah derhaka kepada yang mengamanahkan kita jaga bumi, betul. iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah amanahkan kita untuk jaga. Sebab bandar kita, bumi ini, negara kita, negeri ini bukan hanya dihuni oleh kita saja. Ada makhluk-makhluk lain yang kita tak nampak, makhluk-makhluk Allah yang kita selama ni tak ambil tahu. Maka kita kena meletakkan ekosistem semula jadi kita pada tempatnya kembali. Kita duka cita berdasarkan senarai merah International Union for Conservation of Nature, negara kita sekarang ini asalnya adalah rumah perlindungan kepada 1141 spesies terancam, termasuk tumbuhan dan juga haiwan. Tetapi disebabkan kita tak cakna, jumlah tu makin menurun. Sebab itu dalam Islam kita diajar bahawa selain daripada manusia makin zaman itu, kalau kebanyakan orang itu kan lingkungan itu pasti banyak yang dirusak ya, hutan-hutan ditebang gitu kan, jadi ya spesies berkurang semua, yang terancam punah menjadi punah gitu ya. Sayang banget memang ya, karena itulah manusia ya hanya bisa membuat kerusakan di atas muka bumi ini guys. Jin yang menyembah Allah, jangan lupa ada makhluk-makhluk lain seperti tumbuh-tumbuhan. Iya betul. Yang mana mereka ni juga sebahagian daripada makhluk Allah yang bertasbih memuji kepada Allah. Ya. Dan ini kita tidak cakna. Dulu bila kita sebut pokok-pokok ni semua berzikir, orang gelak je. Kata awak ni cara orang kampung suka batu nisan ganti dengan batu sungai, mana ada zikir-zikir. Orang main ke kita. Rupanya pokok dan tumbuh-tumbuhan ni, mereka ni rupanya bercakap. Ya. Dan ini pernah dibuktikan dalam satu kajian dalam Journal of Plant Molecular Biologists. Ada satu kajian oleh Profesor Dr. William Brown. Dia kaji 3 tahun. Dia guna satu alat dia panggil oskiloskop. Dia mendapati bahawa tumbuh-tumbuhan ni dia ada mengeluarkan suara halus. Tapi dia tak tahu apa suara itu. Dalam data dia ada gema, ada getaran, ada betul. Tapi dia tak tahu apa bahasa yang diucapkan oleh pokok. Rupa sesama pokok ni bercakap. Kita selalu dengar kucing dia bercakap sama kucing. Miau miau, kita dengar dia kelahi apa semua. Ya. Rupanya pokok ni bercakap. Jadi dia bentangkan dapatan dia dalam satu seminar. Dia kata saya jumpa guna alat ni, pokok bercakap. Tapi saya tak tahu bahasanya apa. Tiba ada satu orang saintis Muslim India. Dia mengatakan kami orang Islam maklum perkara ini. Sebab ini ada disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 44. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dia bertasbih kepada Allah, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Ketika disampaikan ayat ni kepada Profesor William yang ketika itu sedang menyampaikan dapatannya di University of Carnegie, dia mengatakan saya kaji bertahun-tahun tapi saya tak faham. Baru hari ni saya dapat tahu punya Islam dah lama beritahu pokok-pokok ni semua adalah makhluk yang juga bercakap sesama mereka. Maka dalam majlis itu juga dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Langsung masuk Islam guys. Pokok semua ni makhluk Allah. Tergamak kita kerat buang dan sebagainya, tak sepatutnya. Dan ingat tuan-tuan, Bandaraya Kuantan ni banyak pokok-pokok besar. Karena kita enggak tahu aja kalau bercakap ya. Tuan tanahnya ada di sini. Kena dapat kebenaran, nak main kerat-kerat tentu arah pun. Itu semua adalah makhluk Allah. Maka marilah kita jaga kelestarian bandaraya kita ini. Saya mencadangkan kalau dapatlah kita buat satu yang dipanggil sebagai deforestasi.
Deforestasi ni orang penghijauan kembali. menghancurkan pokok, tapi kita tanam kembali pokok untuk kita nak membanyakkan lagi pokok-pokok supaya dapat menjadi perlindungan kepada makhluk-makhluk yang lain daripada kita. Burung-burung yang berterbangan apa semua, mereka perlukan tempat nak makan, nak berehat. Malaysia nak ranking 12 harusnya bisa tambah lagi guys ya. Sayang banget kalau dipotong-potong terus. Indonesia juga sudah banyak yang dipotong hutan-hutannya ya. Nanti kalau Malaysia juga banyak yang dipotong ya habis semua hutan-hutan. Karena kita ini paru-paru dunia gitu ya. Karena oksigen kan banyak dari hutan-hutan itu. Kalau dipotongin ya hilang paru-parunya. Kita khawatir esok mereka ni tak ada tempat dah nak duduk dan sebagainya lagi. Betul. Maka marilah, ni sumbangan kita demi Spesies kelestarian Bandaraya Kuantan ini. spesies binatang yang hewan-hewan yang terancam punah juga, yang langka-langka juga, yang rare juga banyak di tempat kita. Jadi ya harusnya ya kita terus lestarikan ya sebenarnya ya alam tuh ya. Walaupun orang-orangnya banyak ya nggak usah potong-potong lah. Hutan-hutan itu nggak usah digusur gitu. Kita berdoa supaya pihak Majlis Bandaraya dapat terus berbakti kepada kita warga Bandaraya Kuantan ini. Amin. Dan kami mengharapkan supaya beberapa kelemahan yang ada di Bandaraya Kuantan ini, seperti jalan berlubang, kerosok dan sebagainya, banyak sangat pergi buta, mengelak tak daya juga. Jadi dapatlah disiapkan segera. Saya kalau nak ikut buat tuntutan rugi, sebulan 3 kali ganti tayar. Saya naik motor masa masjid negeri, pecah semua tayar. Bahal ke jalan depan share, kedeguk-kedeguk, pecah tayar. Ikut nak hantar je keliling kan. Tapi Kuantan belum pernah kau. pengorbanan kita, pengorbanan lah sementara untuk menantikan benda tu siap. Tapi nanti bila bandar kita dah cantik, marilah kita kekalkan kecantikan itu. Jaga betul. alam sekitar. Jangan lupakan makhluk-makhluk Allah yang juga menumpang dalam bandar kita ini. Kita jaga mereka, mereka jaga kita, insya-Allah. Insya-Allah. Sekadar itu, selamat ulang tahun yang kedua Majlis Bandaraya Kuantan. Dirgahayu, moga terus dapat berbakti kepada agama, bangsa dan tanah air. Amin. Kuantan. Wallahu a'lam. Wah, Indo React. Aku belum pernah pergi Kuantan itu ya. Kuantan itu masih banyak pokok-pokok ya, masih banyak hutannya ya di Kuantan itu ya. Tapi ya benar kata Ustadz tadi ya, harus memang kita jaga kelestarian alam gitu, alam semula jadi. Ranking 12 Malaysia ternyata guys, aku juga baru tahu ya. Harusnya bisa lebih naik-naik lagi tuh, dan jangan turun ya. Tapi kata Ustadz tadi sudah mulai turun karena banyak yang dipotong-potong, yang ditebang-tebang pokok-pokoknya ya. Jadi kan spesies yang ada di dalam hutan itu juga ikut punah gitu. Sayang banget. Tapi tentang pokok tadi aku pernah dengar kan, waktu di zaman Nabi, zaman Rasulullah gitu, ada pokok yang boleh bercakap, boleh berjalan, boleh memayungi Rasulullah sedang tidur gitu. Nah, tapi kalau di zaman sekarang ternyata ada yang saintis tadi yang membuktikan bahwa kalau pokok-pokok itu mengeluarkan gelombang ya, gelombang suara satu antara lain, mereka bercakap gitu. Ternyata memang benar ya, di dalam Al-Quran sudah tertulis yang aneh-aneh, mustahil-mustahil itu ternyata kalau dibuktikan secara ilmiah itu betul-betul berlaku guys. Jadi kita jangan tertawa lah melihat satu ayat atau satu kalimat di dalam Al-Quran itu yang tampak di otak kita mustahil, karena otak kita belum nyampe ke sana, ilmu kita tuh belum sampai ke sana, jadi ya terlihat mustahil gitu. Kalau ilmu kita sudah sampai di sana seperti mengkaji pokok itu tadi, nah itu baru percaya gitu ya. Intinya kita jangan pernah nggak percaya dengan kata-kata Al-Quran ya guys ya. Ya, ini bagus banget ini, video yang satu ini mantap. Nanti kita tengok lagi ceramah-ceramah Ustadz yang best-best dan yang lainnya dari Malaysia. Jadi stay tune terus di Indorek TV, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.